Selamat datang di channel Uncle Jo seputar bisnis kopi. Lebih banyak bahas bisnisnya dibanding kopinya. Di video kali ini gue mau bahas soal pertanyaan dari Putra ya. Ini ada problemnya dia, teman-teman bisa lihat di sini. Cukup panjang ya dia curhatnya. Nah, kurang lebih kalau gue simpulkan, dia terima job job kerjaan ya di sebuah manajemen untuk handle coffee shopnya. Ini asumsi aja ya dari gua, tolong kalau salah Putra kalau udah nonton dikoreksi ya. Jadi dia dapat tawaran dengan salary kurang lebih UMR Jakarta, dan gue juga nggak tahu lu domisili di mana. Tapi dengan angka segitu ya kurang lebih mirip-mirip lah sama UMR Jakarta. Dan gue juga nggak tahu lu dapat basic salary aja atau ada embel-embel yang lain ya. Gue anggap sesuai dengan cerita yang lu punya, lu cuma dapat angka UMR Jakarta tanpa ada embel-embel yang lain ya. Nah, dia punya background ya, si Putra ini punya background 20 tahun ya. Gokil juga lu punya background 20 tahun. Lu umur berapa sekarang, Bro? Ya, lu umur berapa sekarang? 40. 20 tahun di dunia entertain dan komunitas. Jadi Putra ini punya aset, yaitu apa namanya ya? Dia punya masa lah, punya link, punya channel, punya punya komunitas. Power of community itu salah satu yang mungkin dilirik sama bos lu ya, atau partner lu ini. Nah, terus dia ternyata setelah menjalani menerima tanggung jawab menghandle coffee shopnya, jadi dia merasa kayaknya gajinya nggak sesuai. Nah, nggak sesuainya di sini, gue juga nggak tahu nih kasusnya ya. Gue nggak tahu juga apakah dijanjikan A B C D E job desk-nya tapi ternyata sampai Z gitu ya, gue nggak tahu. Tapi gue asumsikan tidak sesuai lah dengan apa yang ditawarkan, apa yang diomongin di awal. Tapi lain hal kalau lu dibicarakan di awal, ya lu nge-handle begini bla 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 bla, job desk-nya jelas, dan ternyata lu mengerjakan sesuatu yang di luar job desk yang diomongin. Job desk-nya udah jelas, lu mengerjakan itu dan ditambah dengan job desk yang lain ya. Mungkin itu yang dianggap tidak sesuai. Gue asumsikan itu aja ya. Nanti tolong dikoreksi ya, Bro. Gue nggak tahu. Tapi gue bisa kurang lebih um, lu kerjanya job desk-nya bejibun ya, artinya tidak sesuai dengan yang ditawarkan atau dibicarakan di awal. Untuk menghimpun masa untuk merampaikan tempat saya bekerja, yaitu memang job desk seorang event organizer ya. Lu mengorganize event untuk mendatangkan traffic ya, membangun masa di situ, membangun keramaian lah. Kurang lebih sama kayak gua lah. Gua kan tugasnya memang meramaikan. Terus kerjanya katanya full. Nah, gue nggak tahu fullnya sefull apa ya, namanya kerja 8 jam kerja, that's it. Di luar itu lu mendapatkan overtime. Ya, nah, gue nggak tahu nih dimaksud Putra ini full ini apa. Gue asumsikan lah fullnya di sini adalah dia melebihi jam kerja yang seharusnya gitu ya. Artinya ya harusnya 8 jam, ternyata mungkin dia kerjanya 10 jam, 12 jam gitu ya. Karena tanggung jawab yang cukup besar dipercayakan sama Putra. Dan sampai bobotnya turun drastis katanya. Kerjanya full, sampai drop turun berat badannya. Gua nggak tahu ini positif atau enggak, tapi kalau buat gua turun berat badan sih bagus ya. Nah, kalau di lu mungkin karena stres, karena tekanan pekerjaan, jadinya bobot berat badan lu turun. Nah, pertanyaannya gini dari Putra, relevan nggak kalau dia negosiasi ulang salary-nya ya, yang sudah deal di awal dengan manajemen tempat saya bekerja? Bentar, jadi sebetulnya lu tuh ada manajemennya, lalu lu dikirim lah gitu kali ya. Lu dikirim ke tempat coffee shop untuk menghandle coffee shop di situ gitu ya. Jadi lu digaji bukan sama coffee shopnya tapi sama manajemennya ya. Ya intinya gue nggak tahu, nanti lu coba kasih gue penjelasan lebih soal ini. Gue jadi bingung nih. Ya mungkin dia ada manajemen tempat dia kerja, lalu dia dikasih kepercayaan untuk menghandle coffee shop gitu kali ya. Tapi gue dia nggak punya degree, tidak punya background pendidikan yang cukup tinggi.
tapi dia punya experience, sudah 20 tahun di dunia entertain dan komunitas. Oh, good job. Nah, jadi kalau gua simpulkan ya dari cerita lu, based on asumsi ya, gua mengambil asumsi dari cerita yang menurut gua kurang detail. Nah, kalau kalau menurut gua lu kan tidak mendapatkan bayaran yang sesuai lah ya. Tapi kalau gue boleh saranin, buat Putra mungkin lu nggak perlu negosiasi ulang gajinya. Kalau menurut gue, kalau gue jadi lu ya, ini kalau gue nih, ini boleh lu terima boleh enggak. Tapi kalau gue sih, gue lebih prefer akan minta share profit ke gue. Jadi gue minta share profit buat gue gitu. Maksudnya dari si coffee shop itu, dia ya karena efek atau pengaruh gue yang signifikan, karena gue punya experience dan gue tahu bagaimana meramaikan suatu tempat atau coffee shop, dan itu berpengaruh signifikan ya. Kalau berpengaruh yang nggak signifikan, lu nggak punya bargain untuk lu negosiasi gitu. Tapi kalau lu punya pengaruh yang signifikan, bahkan terhadap omset penjualan yang signifikan dengan kehadiran lu, dengan job desk lu yang begitu banyak, lalu si kedai ini bisa punya omset yang begitu signifikan dengan hadirnya lu, gua rasa kalau gue jadi lu, dan gua akan minta share profit gitu. Gue nggak akan minta gaji gue dinaikin, gaji gue oke segitu tetap, tapi gue akan minta share profit dari pencapaian target gitu ya. Jadi gue akan challenge, justru tantang manajemen gue atau si coffee shopnya. Kalau gue bisa dapetin lu omset sekian puluh juta atau ratus juta, gue dapat share profit segini, gue minta nih. Kalau enggak ya mungkin lu mesti, kalau dia nggak setuju ya lu mungkin ya cari kan pilihannya, kalau kita kalau perusahaan nggak mau bayar kita, pilihannya kita terima aja atau cari experience lain di luar kantor kan gitu kan. Nah, gue nggak tahu lu siap gak dengan pilihan itu, dengan resiko itulah. Lu harus diperhadapkan dengan pilihan yang kalau si owner coffee shop yang nggak setuju ya lu cabut gitu, atau ya lu negosiasi dengan jam kerja lu gitu. Jadi lu jam kerjanya 8 jam lah bro, 8 jam, di atas 8 jam overtime lembur. Tapi kalau gue jadi lu, gue akan tawarkan adalah bagi hasil. Gue pengen dapetin profit share nih dari sini, tapi gue pencapaian target nih, gue targetnya angka sekian, lu tawarin aja. Kalau bisa menyentuh angka segini, gue minta 10% deh dari gross misalkan. Berani gak? Jujur kalau gue berani. Kalau lu bisa ngasih gue omset 300 juta, gue kasih lu 10%, 30 juta, gue sih berani bro gitu. Ya dong. Jadi kita fair-fairan aja gitu. Lu mau kasih gue omset berapa sebagai gue owner gitu ya, dia tawarin aja ke dia, ke bos lu atau ke partner lu. Gue kayaknya dengan job desk yang tidak sesuai seperti yang lu jabarkan itu, kayaknya gue mau negosiasi nih. Gue akan menawarkan. Jadi lu tawarkan, gue akan maksimal ngegarap coffee shop lu. Gue akan membawa coffee shop lu omsetnya mencapai omset tertentu, tapi gue mau dapat share profit. Ya tawarkan aja mulai dari 5%, 10%. Baiknya sih dari gross, jangan dari net. Ya kalau dari net lu pusing juga ngurusin dalamannya. Lu cukup minta ID sama password si POS-nya aja. Lu nggak perlu masuk ke laporan keuangan. Jadi cukup dengan ID dan password, lu kurang lebih bisa tahu nih 10% gua bulan ini dapat berapa. Lu bisa tahu dari hal itu. Apakah salary-nya hilang? Enggak, salary-nya tetap segitu. Ya, atau lu boleh juga kasih penawaran. Gua salary udah deh gue turunin deh ke angka 3 juta misalnya, tapi gue dapat share profit sekian persen. Ya lu negosiasi lah, kira-kira yang mana yang win-win solution, bagi dia oke, bagi lu juga oke. Jadi jangan jadikan bahwa coffee shop ini tanpa ada lu akan tutup, belum tentu. Jadi berikan penawaran yang win-win solution. Jangan yang lu yang banyak, dianya yang rugi, jangan gitu. Tujuannya adalah justru kita harus memberikan kontribusi yang besar buat si coffee shopnya. Bahkan coffee shopnya harus lebih besar dibanding kita sebagai partner atau employee-nya. Jadi tawarkan aja, kalau memang lu punya kemampuan itu, punya komunitas, punya experience, lu tawarkan, nih gue akan datangkan traffic sekian dan omset sekian, lu tawarkan aja.
Kalau lu berani challenge bos lu, gua rasa bos lu juga merem kok. Gue pernah juga sih ditawarin satu posisi di salah satu brand yang cukup gede di Indonesia, termasuk importir juga dia. Dia nawarin gue basic salary-nya di angka 5 juta dan share profit 10% dari gross. Waduh, buat gue itu wow ya. Tapi gue nggak ambil karena gue bukan tipikalnya gue kerja sama orang. Gue tipikalnya harus membangun usaha sendiri, membangun omset gue sendiri. Gue nggak bisa under manajemen tertentu gitu, agak susah buat gue. Jadi gue menolak posisi itu, dan bahkan gue bisa ngobrol bareng sama bosnya, bilang gue bakal bisa challenge gitu, lu mau gue ada di kantor tiap hari atau lu butuh omset yang tercapai tiap bulan gitu. Jadi pilihannya nggak apa-apa Jo, kalau lu nggak ada di kantor tiap hari, yang penting omset gue nyampe tiap bulan gitu targetnya. Ya, gue sih jujur menyanggupi ya dengan teknologi, dengan era seperti sekarang. Harusnya lu juga bisa berdiskusi hal yang sama si owner lu. Mereka butuhnya apa? Butuh lu tiap hari di situ berjam-jam, atau butuh omset yang tercapai targetnya? Lu tawarkan aja. Nah, lu harus membuktikan bahwa dengan skema ini lu bisa mencapai target-target yang lu bisa tawarkan sama bos lu gitu, sama owner. Gitu, jangan sampai udah oke, ditantang, di challenge, tapi lu nggak bisa achieve. Jangan juga ya, harus achieve, lu harus berani gitu. Kalau memang lu punya experience dan lu yakin dengan keberadaan lu, si coffee shop ini akan meledak omsetnya ya. Buktikan itu, karena itu tidak dimiliki oleh seorang barista gitu. Barista nggak punya kemampuan itu ya. Jadi kalau lu punya yakin dengan skill, dengan kemampuan lu, dengan experience-nya lu bisa ada di coffee shop tertentu dan omsetnya bisa meledak, lu bisa meramaikan dan lain-lain, gua rasa sih owner juga bisa menghargai itu ya, harusnya sih. Gua rasa gitu aja Putra, semoga menjawab apa yang menjadi keresahan lu. Kalau gua kurang nangkep dengan cerita lu, sorry banget. Kalau gua kurang detail, kurang jelas juga, gua minta maaf, dan semoga bisa menjadi tambahan bahan untuk mengambil keputusan ya. Semoga lu bisa kira-kira ya nambah sedikit perspektif lah dari sini, dan bisa membantu lu untuk mengambil sebuah keputusan gitu. Thank you. Kalau teman-teman yang nonton punya kendala, punya hal, punya problem, punya kasus seputar bisnis kopi, gue suka banget ngebedah, gue suka banget kasih beberapa perspektif untuk kita temukan satu solusi yang bijak gitu, yang tepat. Jadi kalau teman-teman punya problem di bisnis coffee shopnya, silakan komen di below, kita bedah bareng, kita coba diskusi bareng-bareng. Jadi gue bisa belajar, lu bisa belajar, semua teman-teman yang nonton bisa belajar. Thank you udah nonton video ini, sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah! Thank you ya yang sudah nonton video ini. Jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan lu terhadap channel ini.